Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Politik kembali lagi di sesi kedua. Setelah tadi membahas tentang persiapan dan juga hasil dari kontingen Jawa Timur di PON Aceh Sumut, sekarang kita mau bilang intrik juga susah, mau dibilang kurang juga enggak. Mungkin serba-serbi ya. Serba-serbi PON karena di sana negara memberikan perhatian pada olahraga-olahraga amatir dan bisa menjadi prestasi internasional. Cuman banyak kurangnya. Nah, itu kita pengen tahu nih gimana cara PON di Jawa Timur menyiasati kekurangannya dan terus kurang-kurangnya kan kemarin tuh viral makanan apa. Ya? Iya. Nah, kita pengen tahu nih gimana nih siasat dan cara-cara dari KONI Jawa Timur ya. Betul. Makan dan juga soal infrastruktur. Betul. Tapi kalau infrastruktur kan memang panitia ya. Panitia. Makan juga dari panitia juga. Sama. Semua panitia. Nah, kan kalau cuman di pasrahi begitu, maemnya telat, mungkin kurang, pasti atletnya Jawa Timur pusing. Iya, nggak maksimal. Iya, dan orang-orang di luar nih banyak yang mikirnya bahwa makan dan apa dipikirnya KONI juga. Iya. Nah, ini kita langsung pada sumbernya untuk bisa memberi pencerahan, makanan telat gimana, terus abis gitu ke venue kan jalannya banyak yang masih ini. Nah, itu gimana sih siasatnya itu? Betul. Untuk biar bisa meminimalisirnya. Dari awal kita selalu mengantisipasi dalam setiap pelaksanaan PON. Kalau di PON Papua itu sesuai dengan waktu bidding, mereka menyatakan tidak ada biaya, kita tidak dikenakan biaya untuk akomodasi dan biaya konsumsi serta biaya transportasi. Sudah free semuanya. Di Papua? Ya, di Papua. Kalau di Aceh Sumut ini kita disuruh bayar separuh. Kalau di Aceh 800 kita bayar 400 per atlet per pertandingan H-3 H+2. Kemudian untuk di Medan 900 jadi 450 kita per atlet. Ya. Nah, masalahnya sekarang kita sudah mengukur gizinya atlet-atlet kita ketika mereka puslada. Nah, kalau di sana tidak memenuhi standar ini jadi masalah besar buat kita. Betul. Masalah pertama yang menjadi keluhan kemarin itu adalah ketepatan waktu datangnya makanan. Oke. Beberapa laporan menjelaskan ada yang jam 3 makan siang itu. Ada yang jam 8 makan malam itu. Itu masalah sekali buat atlet. Yang kedua, atlet itu tidak seperti kita semua yang bukan atlet. Kalau tanding jam 8 tidak bisa mereka makan jam 7. Minimal jam 6. Jam 6. Karena untuk mengosongkan perut supaya gerakannya lebih lentur, lebih lincah. Nah, karena itu kita mengantisipasi. Kalau kita memberikan sesuatu kepada mereka nggak boleh, kecuali kalau ada keluhan dan mereka harus membuat sebuah pernyataan kayak berita acara bahwa makanan terlambat. Itu belum kita bicara tentang kualitas makanannya, kualitas makanannya. Betul. Gizinya bagaimana, asupan gizinya, proteinnya bagaimana, sayurnya, buahnya, airnya segala macam itu menjadi catatan kita semua. Jangan sampai atlet itu mau sarapan takut kekenyangan, nah sarapan pasti kelaparan. Nah, itu kan harus dibagi. Karena itu kita menyiapkan makanan pratanding namanya. Makanan pratanding. Pratanding. Jadi sebelum tanding kita siapkan makanan dalam bentuk kecil, pisang atau kue-kue atau minuman, ada yang susu. Selanjutnya juga malam juga seperti itu. Kita siapkan seperti itu. Nah, itu menjadi perhatian dan concern kita di PON Aceh Sumut kemarin. Kembali lagi pada tingkat negara hadir. Tidak mungkin sebuah olahraga kalau negara tidak menjadi bagian penting dalam aspek pembinaan. Betul. Dan ini alhamdulillah sudah dilakukan. Kita itu dalam setiap PON dan itu sudah berjalan beberapa PON yang lalu, mulai zamannya Pak Imam Utomo sebagai ketua KONI, Pak Gubernur itu ada namanya bonus mentas. Bonus mentas itu untuk yang mendapatkan emas saja. Mereka dapat emas, satu orang dapat 30 juta langsung. 30. Langsung diterima cash itu. Berarti keringet belum kering, mereka sudah pegang uang cash. Pegang uang cash, langsung dibawa. Kalau di area pertandingan teman-teman, itu penting bonus mentas karena itu kan menjadi prestis sendiri, menjadi gengsi sendiri. Dan baru saja ada beberapa provinsi lain yang ikut ngasih. Dulunya pertama kali Jawa Timur ya, Pak? Dari dulu 5 PON yang lalu atau mungkin itu. Penting kita sudah itu. memberi uang seperti itu, sebesar itu gitu. Belum lagi pendukungnya minta traktir kan, yang di bench, yang apa, nah itu pakai bonus mentas cocok. Ya, anak-anak untuk yang perorangan dapat
30, yang double dapat 20, yang lebih dari 3 15. Kemudian ada lagi yang sampai 10 orang lebih kayak sepak bola. Itu atau volley dapat 10 juta per anak. Bentar tuh. 10 juta sepak bola 23. Astaga, itu udah hampir sama dengan bonus emas kalau ini ya. Iya, betul. Jadi Pengeluaran belum lagi nanti bonus resminya. Tapi kita bersyukur, orang kan suka guyonan. Pemainnya banyak, medalinya satu. Iya. Tapi konteksnya ini adalah kekuatan tim dan menjadi kebanggaan kita semua. Betul. Nah, kita itu pernah hat-trick 2000, 2004, 2008, PON itu kita juara. Kebetulan waktu itu ketuanya Pak Fajar Siahaan, kemudian Pak Haruna Sumitro, kemudian Pak Dima Mabror. Mereka sudah mencatat sejarah, memberikan kontribusi prestasi emas untuk sepak bola. Hari ini Pak Riyad yang sudah memberikan kontribusi dan mencatat sejarah itu untuk beliau hadir juga di final kan? Dan kebetulan hadir juga ditungguin. Dan untuk KIS sepak bola memang kita terlibat intens komunikasi dengan Asprofnya tentang bagaimana menentukan pelatih, bagaimana mengatur pemain, bagaimana melakukan latih tanding berkali-kali. Kita sempat kalah, tapi setiap kalah saya diinfokan sama dua pelatihnya, Mama Al-Haddad dan Fahri Husaini, tenang Pak Nabil, kalau kita kalah kita tambah senang, kita lebih mudah melakukan evaluasi mana yang kurang. Kalau kita menang terus, kita tidak mengevaluasi, kita cuma menghitung, kita menang gitu aja. Kalau kayak kita tahunya cuma kudu menang. Nah, kalau kalah tambah enak, tambah tahu apa kekurangannya. Nah, ada beberapa yang kita lakukan selain bonus mentas, itu ya saya sebut tadi atlet trainer, dan itu menjadi kebanggaannya Ibu Gubernur, Bu Hovifa, kebanggaannya Pak PJ Gubernur, dan juga dulu sekarang ada lagi juga beasiswa atlet. Kalau pesannya Bu Hovifa itu jangan sampai saya dengar ada atlet tidak kuliah. Sekarang berarti semua atlet minimal kita upayakan kuliah, harus kuliah. Nah, kalau udah kuliah itu kan purna atletnya bagaimana nanti secara akademik. Itu kuliah bebas ya, maksudnya nggak harus jurusan olahraga. Kita siapkan waktu itu sempat berhenti sebentar, tergantung komposisi anggarannya, tapi kita biayai semua. Gitu. S1, S2 kita biayai. S2. Gini jadi atlet. Lah, ayo. Kemarin sempat nanya kan jadi atlet. Bowling bisa nggak di umur segini? Karena kayaknya gampang, ternyata nggak. Tetap harus muda teman-teman, dari muda ternyata. Terus OPD itu, ini atlet trainer itu satu-satunya di Indonesia yang melakukan ini. Jawa Timur. KONI Jawa Timur. KONI Jawa Timur. Termasuk ini kegiatan OPD ini kemarin satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya teman-teman. Berarti tidak ada provinsi lain, 37 provinsi yang lain tidak melakukan itu. Berarti kalau atlet dari luar-luar mau domisili di Jawa Timur tambah enak. Dan kemarin saya disarankan, ini berita yang menyenangkan, Pak PJ Gubernur menyampaikan, Pak Nabil, itu tidak hanya berhenti di PON saja pendampingan ini. Di single event di cabur-cabur tertentu yang memang perlu didampingi, kita dampingi kalau mereka bertanding di level nasional, apalagi internasional. Nah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Dasar yang paling kuat adalah pertama memotivasi. Terus kemudian tidak sendirian, you are not alone mereka. Kamu tidak sendiri nih, banyak orang yang mengawal. Dan ini seluruhnya untuk Jawa Timur, untuk prestasi Jawa Timur. Nah, karena itu sebenarnya kalau bicara Jawa Timur, prestasinya ya ujung-ujungnya nanti untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Kita kan sudah beberapa kali teruji menjadi kontributor tertinggi dalam penyumbangan medali di event-event internasional, SEA Games, Asian Games. Ya, SEA Games ada beberapa anak yang mendapatkan medali dan tingkat fluktuasinya juga tinggi, tapi ya di seputaran itu. Yang ekstrim itu kan kemarin si Frederick yang dapat medali emas Olimpiade panjat tebing. Kemarin di PON kalah dia. Ada Rahmat Adi itu, karena kan itu butuh konsentrasi, tapi itu bukan sesuatu yang kebetulan yang saya singgung tadi. Ya memang realitanya seperti itu. Tapi di nomor-nomor tertentu ya tidak tergoyahkan. Kayak di selam yang dipimpin Mas Mirza itu tetap kita juara umum. Di Wusu kita juara umum. OWS juga ya Mas? OWS kita itu
Overwater 5 emas kalau nggak salah. 6, targetnya 5, kita jadi 6 emas ya. Dan itu ada yang menegangkan, mungkin Mas Rio tahu waktu di Medan itu jarak 5 kilo renang loh ini ya, bukan lari. Iya. Itu selisihnya 0,01 detik. Wih, Nempel dari mulai start sudah nempel. Selisih sedikit. milisecond ya. Nah, Itu renang, kalau kita cuma lari itu renang. bukan di indoor ini, yang di laut ini. Danau Toba. Nah, jadi Iya. untungnya memang hampir setiap pertandingan itu ada OPD yang selalu mendampingi. Berarti OPD itu tidak hanya dinas Dispora ya, Pak Nabil? Oh, seluruh dinas Seluruh yang ya? ada di Jawa Timur dan beberapa BUMD. Wah. Kayak SIR itu malah menyumbang cukup bagus, perhatian cukup bagus terhadap sepak bola. Karena itu saya ucapkan terima kasih juga, kebetulan teman dekat saya di Rutnya Mas Didi Prastiono yang concern banget Sepak bola. terhadap sepak bola dan ada sebuah hasil. Ada lagi yang membanggakan dan kita kehilangan sudah 3 pon itu voli putri. Voli putri. Begitu. Megatron. Iya. Ada kebetulan ada Megawati atau Megawati. dipanggil Megatron. Kebetulan ketuanya ex officio Pak Kapolda, ketua PBVSI-nya itu. Oh. Ketua bola voli Jawa Timur itu Pak Kapolda yang memimpin langsung delegasi voli untuk hadir, untuk nonton, untuk mensupport semua. Dan ada yang lebih penting lagi di sini adalah unsur supporter. Supporter. Iya. Supporter kita itu Viral itu. alhamdulillah cukup besar dan damai. Betul. Yang penting damai. Saya cek beberapa atlet itu sejauh mana kebutuhan Anda terhadap supporter. Sangat butuh. Ya. Karena dia merasa nyaman, ada yang melindungi, ada yang mendampingi. Betul. Atau ada beberapa provinsi lain dia juga kirim supporter juga. Iya, Cuman kita lebih Mental supporter nih. lebih Dari Jawa Timur ini lebih mental supporter. lebih kuat mereka itu. Futsal itu kemarin ya, Bang ya. Oh iya, Semua main futsal, pertama. sepak Main, ya. bola, basket, semua kemarin di tenis Bowling. meja, bowling nggak boleh Bowling. banyak masuknya sehingga Tapi tetap dibatasi. hijau-hijau. Ya, pokoknya anak-anak itu kalau sudah noleh pakai hijau-hijau, tenang, Lelah. saya ada yang melindungi. Iya. Dan itu sangat penting untuk konfidensi atlet. Betul. Yang penting buat saya ada beberapa yang saya tanya, gimana kehadiran supporter lawan? Nggak pengaruh Pak. Kalau kehadiran kita sangat butuh saya Pak untuk rasa tenang itu. Luar biasa. Tapi dari sini, dari hasil ini tentu kita sudah bekerja. Tinggal kita rapatkan saja nanti apa yang harus kita follow up dan kita evaluasi. Kekalahan atau kegagalan di cabur-cabur itu pasti ada penyebabnya. Betul. Kalau yang kalah di Perak itu bukan kegagalan, karena kalah yang sebenarnya itu kan ketika kalah cepat, kalah kuat, kalah ahli dalam permainan, dalam permainan. Tapi kalau sudah final itu kan itu tadi terakhirnya bagaimana kita mengevaluasi di sentuhan akhirnya bagaimana, mungkin dari pengprovnya, mungkin dari pelatihnya, atau memang kita memang benar-benar kalah, atau kita juga mungkin agak kecurangan dalam penilaian dari wasit juri itu. Yang penting bahwa mereka yang sekarang tanding ini mudah-mudahan masih bisa dipertahankan di PON 2028. Artinya kita tidak banyak merekrut. Yang paling tidak enak dan tidak baik itu ketika terjadi keterputusan regenerasi. Nah, Dan itu pernah kita ngalami pada saat dari PON Kaltim kita renang juara umum, tapi pada saat PON Rio kita tidak satu pun mendapatkan medali di renang. Berarti terjadi lost generation, the lost generation, kekosongan generasi, dan itu tidak boleh terjadi lagi. Itu catatan penting dan pengalaman yang sangat berharga buat kita. Kita tidak menyiapkan penggantinya. Tapi kan kita sudah hitung ini. Ada yang memang dari faktor usia, bukan aturan, usianya memang kurang memenuhi standar karena muncul yang muda-muda, atau memang aturannya yang membatasi faktor usia. Misalnya kayak balap sepeda 21, setelah itu tidak bisa main. Untungnya kita cek mereka yang kemarin ini yang dari sepeda itu rata-rata masih usia 15, 16, jadi diberi ke the next PON
masih bisa dilakukan. Balap sepeda banyak juga medali kemarin. Balap sepeda itu kita mendapatkan 10, sebenarnya 11 yang di kriterium itu sudah menang, kemudian mengalami kecelakaan jatuh. Nah itu yang saya maksud di luar dugaan, Iya, di luar perkiraan itu. Pokoknya saya selalu pesan sama anak-anak, berkali-kali saya sampaikan tidak boleh sombong, karena sombong itu akan mereduksi kekuatan Anda. Betul. Sombong itu apa? Merasa paling hebat dan meremehkan lawan. Tidak boleh sama sekali. Yang kedua, tidak boleh minder. Tapi kalau minder kayaknya Anda ini. Oh, Kalau Jawa Timur ini kecil, tatak, nggak ada mindernya semua. luar biasa. Apalagi ada supporternya juga. Tatak ya, Militan supporter. Militan. Militan. Mereka naik darat ke Oh, darat ya? Bang? darat ke Berapa hari berarti itu? 3 hari. 3 hari ini. Luar Kalau nggak punya semangat, nggak mungkin seperti itu. Iya. luar biasa. Berarti ini negara sudah hadir, terus KONI-nya memberi prestasi, sudah ada Mengapresiasi, prestasi, ya. mengapresiasi, sudah ada prestasi, tinggal evaluasi untuk hasil yang lebih baik lagi. Betul. Meskipun kemarin sempat di posisi pertama itu ya. Oh iya, kita stay di posisi pertama sekitar 8 hari dan itu memang membanggakan buat kita karena memang on target semua itu. Mas. Oh. Dan informasi terakhir sampai hari ini belum ada yang tidak kita hitung emas menjadi emas. Wah. Itu sains tadi itu pasti. Itu karena spot science tadi itu, Spot by science, data iya, by tadi data. yang Mas Statistik Jari itu tadi. bilang tadi. Ada lagi juga di PON Papua kemarin hanya 1 atlet tidak kita hitung emas, dapat emas 1 saja. Atlet cabur apa? Ada cabur senam itu tidak kita hitung emas. Tadi malah di Papua dapat emas. Dapat emas itu kebetulan, tapi kan persentasenya kecil. Betul. Nah di sport science ini tidak berbicara kenapa kita kalah, kemudian kenapa kita menang, itu juga kita evaluasi. Karena kan kalau menang tanpa perencanaan itu kan berarti sport science-nya gagal. Sport science gagal, Ya, ya. main tebak-tebakan nanti. Keberuntungan gitu ya. Iya, ini sebenarnya nggak cukup, Nggak ini cukup kita nggak waktunya. Tapi semoga Lain kita waktu. ada kesempatan lagi selain bicara peran dari negara terhadap prestasi olahraga Jawa Timur. Betul. Karena dari mulai ada peran OPD mendampingi, PJ Gubernur, Gubernur. PJ Gubernur, jadi komandan kontingen, atlet trainer. Tapi semoga kita bisa minta waktunya Ketua KONI lagi terkait Insya Allah. atlet trainer kan. Atlet trainer itu Boleh juga mungkin penting bisa itu. Siap. ngobrol kalau ada OPD atau apa yang kontribusi buat ini. Iya. Kita pengen nanya rasanya gimana sih mereka mendampingi Terutama atlet- SIR tadi itu ya Bang ya? Iya. Oh iya betul, Mas. Iya, karena kan Betul. SIR. sebagai pemerintah ini dia hadir nih, ada impact-nya nggak sih buat Iya, pemerintah? betul. Iya kan, seperti itu. Semoga kita ada kesempatan di lain waktu dan kita bisa menggali terus tentang olahraga Jawa Timur dan juga peran pemerintah. Oh, luar biasa. Jatim Jaya luar biasa. Ya? Jatim Jaya luar Jatim. biasa. Mungkin closing statement sebagai Ketua Umum KONI kepada atlet-atletnya, juga mungkin kepada pemerintah setelah prestasi kemarin di PON. Aceh ya. Ya, Aceh semua. pertama saya terima kasih ke atlet semua yang sungguh-sungguh dan serius untuk membawa nama baik Jawa Timur. Kami juga mohon maaf kepada masyarakat Jawa Timur kalau memang belum semua terpenuhi secara ekspektasinya. Tapi saya bangga terhadap atlet kita semua. Yang kedua tentu terima kasih kepada Pemprov, khususnya Pak PJ Gubernur, juga kepada seluruh OPD yang sudah maksimal dan benar-benar mereka turun, dan terakhir-terakhir juga mereka enjoy mendampingi atlet-atlet itu. Awalnya juga dukungan yang paling kuat itu sebenarnya dari Ibu Hovifa Indar Parawansa yang terus mendorong bagaimana sepak bola bisa tanding. Sampai ada kalimat dari ibu itu, apa kata dunia kalau Jawa Timur tidak ikut PON sepak bolanya. Sepak bola. Dan ternyata itu memacu dan memicu kita, sehingga saya selalu koordinasi dengan Ketua Aspropnya Mas Riyad, dan akhirnya keputusan dibentuk tim ini. Kita ambil yang terbaik, pelatihnya ada Mas Agam, dan 2 yang lain itu si Fahri dengan Mama itu adalah mereka punya jam terbang yang luar biasa, terutama Mama sebagai pemain, dan keduanya adalah punya sertifikat APRO. Oh, iya. Untuk pelatihnya. APRO itu sudah Tinggi. internasional bisa melatih itu. Jadi itu yang saya bilang
bukan kebetulan, tapi sebuah proses Direncanakan. panjang, terencana begitu. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih. Kita berdua juga pamit undur diri. Mohon maaf salah-salah kata selama kita ada di dalam politik. Jangan lupa subscribe, komen dalam politik, dan mungkin bisa ngasih statement atau mungkin pencerahan buat olahraga Jawa Timur. Betul. pastinya. Masukan. Terima kasih semua waktunya. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ketua Koni. Bapak Sampai Nabil. berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.